Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Supiati, dengan NIM 182104003, kelas S101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa itu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, langsung saja saya akan memberikan contoh kasus terhadap pelanggaran praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menjatuhkan putusan atas perkara dugaan persekongkolan tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Kota Langsa, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Aceh, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Dalam sidang majelis pembacaan putusan yang digelar pada 11 Februari tahun 2021, KPPU memutuskan PT Mina Fajar Abadi sebagai terlapor 1 dan kelompok kerja konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2018 sebagai terlapor 7 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada terlapor 1 sejumlah Rp1.723.500.000, kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU. Selain itu, KPPU menyebutkan perkara dengan nomor register 04 KPPU L 2020 ini berawal dari laporan publik yang melibatkan beberapa terlapor, yakni PT Mina Fajar Abadi sebagai terlapor 1, PT Sumber Alam Sejahtera sebagai terlapor 2, PT Arafah Alam Sejahtera sebagai terlapor 3, PT Bethesda Mandiri sebagai terlapor 4, PT Eka Jaya Lestari sebagai terlapor 5, PT Adi Putrajaya sebagai terlapor 6, dan kelompok kerja konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2018 sebagai terlapor 7. Dalam proses persidangan, Majelis Komisi membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 7. Dalam pengadaan tersebut, khususnya dalam bentuk berbagai pembiaran dan fasilitasi yang dilakukan terlapor 7 kepada terlapor 1 untuk memenangkan tender. Atas kasus tersebut, Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan bahwa hanya terlapor 1 dan terlapor 7 yang secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terlapor 1 diwajibkan melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Sementara atas terlapor 7, KPPU akan memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Aceh atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada terlapor 7 dan melaporkan pelaksanaan sanksi tersebut kepada KPPU. Sebagai informasi, Ketua Majelis Komisi dalam perkara tersebut adalah Kurnia Toha, dengan anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Chandra Setiawan dan Yudi Hidayat. Adapun aturan yang dilanggar dalam kasus tersebut yaitu seperti diketahui pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi,
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan dalam tender atau dikenal dengan bid rigging adalah praktek anti persaingan yang bisa terjadi di antara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu lelang, di mana persekongkolan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan yang marak terjadi belakangan ini merupakan persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki akses ke pemerintahan, sehingga hal ini mengakibatkan semakin tidak terkendalinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan tugas berat bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam eksistensinya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Demikianlah contoh kasus pelanggaran terhadap aturan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama menjelaskan dan apa yang dijelaskan terdapat sebuah kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.